Yang menarik dari restoran ini adalah di saat pandemi, daerah-daerah kekurangan duit, kita malah dapat duit dari restoran ini. Bisa nyanyi nggak? Ada yang gitarin nggak? Jadi kayak garis imajiner. Masjid dulu, alun-alun, terus pendopo. 거짓말이라도 해줘요. Terus ini katanya ada yang menarik dari restoran ini ya? Yang menarik dari restoran ini adalah di saat pandemi, daerah-daerah kekurangan duit, kita malah dapat duit dari restoran ini. Oh, bisa malah dapat duit? Ya, dari karena mana? restoran ini salah satu juara lomba adaptasi kebiasaan baru yang diselenggarakan sama Mendagri. Dari Patito? Dari Patito. 10 miliar? Ya, total 10 miliar. 10 Jadi miliar. 10 miliar itu dari 4 juara sih. Jadi juara satu restoran, kemudian juara satu hotel. Di sini ada namanya Hotel Jaas. Kemudian juara satu pelayanan terpadu satu pintu. Dan kemudian juara 3 di pariwisata. Nah, juara satu kan dapat 3 miliaran tuh. Jadi 3 miliar kali 3, 9 tambah 1 miliar. 10 total kita dapat. Thank you Mendagri 10 miliar. Untuk lumayan. Trenggalek. Lumayan. Nah, tapi ini adaptasi kebiasaan baru yang mana? Yang kayak gini-gini ya? Ya, jadi kita restoran ini sudah dilengkapi sama pemisah gitu ya, biar droplet ya terpercik. Terus kemudian meskipun di desa ini mereka merekayasa sendiri gitu. Jadi kan kalau beli sensor kan mahal bos, kan ya udah diinjek aja. Nah, diinjek aja gitu. Minimal nggak kesentuh tangan gitu, untuk mengurangi droplet bakteri. Terus kemudian semua pegawai pakai face shield. Pakai face shield. Ya. Izin Pak Mendagri kita gunain untuk lomba ke tingkat desa. Penerapan protokol kesehatan di tingkat desa, adaptasi kebiasaan baru di desa. Jadi nanti sasarannya ke pelayanan publik desa, pasar desa dan lain sebagainya. Duitnya dipakai untuk perubahan lagi. Untuk perubahan. Aduh. Jadi biar Trenggalek tetap aman. Kita kan sekarang ini salah satu daerah yang paling aman di Jawa Timur. Kita zonanya zona kuning. Zona jadi, kuning. resiko penyebaran rendah. Jadi one of the safest place. Iya, tapi kuning tuh hati-hati karena kuning bisa merah atau bisa hijau. Iya, itu kuning bisa tuh merah atau hijau. Bisa merah atau hijau. Tapi apa motivasi? Iya, tapi kemarin waktu Motivasi, cuti, ya. aku dapat kabar dari Bapeda. Jadi kita dapat dana insentif daerah lagi 10 miliar lagi. Oh, gitu juga ya? termasuk karena beberapa daerah yang penanganan COVID-nya bagus. Jadi total karena COVID aja kita dapat 20 miliar gitu. Jadi thank you. Wah, baik juga ya Mas Tito ya. Iya. Kapan kita Thank you Pak kecipratan Tito, nih? thank you Kemenq. Oke, sekarang kita kemana nih? Kita jalan ke posko pemenangan ya. Ya, kita mau lihat-lihat. Kita ke sana ya. Iya. Oke. Mas Bos tanya, kenapa kok milih tempat ini? Kita milih tempat ini karena nggak ada yang mau di sini, Bos. Oh gitu. Iya, karena dulu ini bekas rumah sakit, kata-katanya angker. Ini sehari-hari Gus Ipin ini kalau kampanye begini, pakai begini sama ini, main game. Suka main game nggak? Main FIFA aja. Kalau dulu masih apa namanya, ya 5 tahun yang lalu zaman masih di Surabaya sama adik kan ada yang nantangin. Kalau di sini paling aku nantangin staf Bapeda. Oh gitu. Jadi kalau kamu mau naik jabatan Ya, bisa harus ngalahin menang dulu. aku, harus menang dulu. Boleh juga tuh. Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah situation room, kita kampanye virtual karena kan kita nggak bisa ngumpulin banyak orang. Jadi sehari kita biasanya gimana caranya ngumpulin ratusan orang tanpa beresiko menyebarkan COVID. Jadi kita pakai virtual campaign. Jadi dari sini ngedirect ke 14 kecamatan. Sinyal kan nggak semuanya bagus di pegunungan. Iya. Jadi tetap sama-sama di posko-posko. Iya, jadi biasanya saya connect pakai HP, terus kadang-kadang di follow kamera, jadi masyarakat tahu. Jadi nggak di kita sini lagi ya? di mana. Kalau yang di sini MC-nya biasanya cuma gitu. master of ceremony aja buat ngedirect. Tapi saya di lapangan biasanya. Mic buat nyanyi nih kelihatannya. Baiknya keren apa? Bisa nyanyi nggak? Ada yang gitarin nggak? Coba nyanyi sekali. Ini lagu kampanye kita ini. Ini gubahan dari Denny Caknan. Close door, ayo pilih Ipin Syah menang. Bukaan WhatsAppmu, ajaan konco dulurmu, tenan deile.
elingo yen tonggo nakono Ipin sah wae wis ana buktine nomor loro kuwi pilihan dominasi perempuan. Jadi mama gitu. Life expectancy-nya ya jadi apa namanya harapan hidupnya yang perempuan lebih panjang. Jadi targetnya milenial, anak muda dan mama. Tadi kita lihat di situ ada becak tuh di luar. Kita naik becak. Genjot 2 genjot lah kalau bisa. Jadi siapa nih? Mas Bos yang genjot saya apa saya yang genjot Mas Bos? Ada satu sejarah, dulu bapak saya itu kan asli Trenggalek, cuman sempat ke Surabaya jadi tukang beca Mas Bos. Oh gitu ya? Nah, makanya sekarang pendukungnya tukang-tukang beca ini wajar, nostalgia kita. Jadi sekarang Mas Bos jadi bapak saya. Kita muter-muter alun-alun. Deket amat yang jauhan dikit dong. Bentar ya. Udah, siap? Loncengnya? Iya. Remnya mana? Remnya mana? Bentar. Ini. Nih. Ya ini Masjid Agung. Jadi kalau filosofinya orang Jawa, kan kita semua ini kan Pancasila kan bertuhan. Jadi yang paling depan itu masjid. Terus setelah masjid itu ada alun-alun. Jadi kalau orang udah bertuhan, terus kemudian orang harus sadar bahwa kita hidup ini kumpul. Makanya ada alun-alun. Nah setelah kumpul itu kan kemudian kita harus rukun. Jadi harus ada yang governance-nya harus ada juga, government-nya harus ada. Makanya terus kemudian ada di situ ada pendopo. Jadi kayak garis imajiner. Masjid dulu, alun-alun, terus pendopo. Mantap itu ya. Itu siapa yang ngedesain kayak gitu ya? Udah dari zaman Belanda? Dari zaman dulu kayak gitu. Dari zaman dulu ya? Ya filosofi Jawa mungkin ya. Tapi sempat mengalami apa namanya penggabungan gitu. Jadi pernah ikut yang utara, pernah ikut Ponorogo, yang sebelah barat ikut Pacitan, sebelah timur ikut Tulungagung. Harus sampai alun-alun dong. Ya udah gitu. Harus sampai alun-alun ke sana. Biar tahu alun-alun apa pendopo. Lanjut. Mas Bos, jangan nyerempet mobil orang. Di pojok ada kantor wakil bupati. Yang menarik dulu di kantor wakil bupati itu gue dibangunin kantor, tapi nggak aku bikin kantor, tapi malah aku bikin kantor pelayanan untuk warga miskin. Waduh, jadi kantornya di mana? Ya kantornya belusuan aja, cuma ada satu ruang di sebelah kamar gitu kan, cuman cukup untuk apa namanya, cukup untuk paper sign dan lain sebagainya kan cukup. Nah tapi untuk masyarakat kita bikin kantor pelayanan kemiskinan itu di pojok. Parkir dulu. Kita parkir dulu. Ada bola basketnya nggak ini? Cari bola basket. Ini dibangunnya kapan nih? Udah lama ya? Udah lama, tapi dulu belum ada bangunannya. Dulu cuma ada ringin kurung ini namanya kalau orang Jawa. Jadi apa ya, simbol kehidupan kali ya. Ini pohonnya udah tua banget. Udah tua banget ini. Jadi yang mengayomi lah ibaratnya. Kan kalau orang Jawa itu ngomong iup-iupan gitu. Ini kalau beringin gini, bupatinya ganti lagi jadi berubah banteng atau enggak? Tetap beringin? Iya enggak. Bantengnya di dalam pendopo aja. Ini anak-anak suka main di sini. Kalau malam di sini kayak pasar malam. Tapi nggak ada sampah ya? Ini tertib juga ya? Apa ada yang nertibin? Gimana caranya? Ya enggak ya. Memang dinas persampahan kita yang jalan. Oh gitu ya? Cuman kalau di desa-desa kan kita nggak bisa outreach sampai ke desa. Kalau desa kita punya gelaran namanya Adipura Desa. Nah, jadi desa-desa kita lombain siapa desa paling bersih dari sampah, yang sungainya paling bersih dan lain sebagainya, banyak hijauan, taman-taman.
Oh, jadi dinas sampahnya jalan bener lah ya. Ini ya, karena kalau dinas persampahan kan hanya ngurusi persampahan di kawasan perkotaan. Ini hari Rabu sekarang. Sebenarnya jujur ini jadwal gua main bola, tapi nemenin Mas Bos dulu. Ya, ini jadwal gua main bola nih. Lapangan besar. Oh, itu pendopo ya? Itu pendopo. Ayo ya? jalan ke sana dulu. Oh iya, boleh. Kita lihat sana pendopo. Nah, sekarang kita mau ke pendopo. Ini pendopo Kabupaten Trenggalek. Tapi nggak boleh masuk. Kalau Mas Bos boleh masuk. Kalau gua nggak boleh masuk. Wah, tapi ternyata Gus Ipin ini lagi ada cuti, jadi dilarang masuk. Malah kita yang tamu boleh masuk. Alun-alun pendopo itu harus satu garis lurus. Satu garis lurus. Ya. Jadi harus punya kesadaran bertuhan, sosial sama masyarakat, terus kepercayaannya ditaruh di pemerintahan. Wah, filosofinya keren juga ya. Karena nggak ada pemerintahan kuat tanpa dukungan rakyat, dan nggak ada rakyat yang bisa tertib tanpa iman terhadap Tuhan. Catat. Catat. Ini pendopo Manggala Prajanugraha. Manggala Prajanugraha. Jadi biasanya Gus Ipin nih sehari-hari ngantor di sini. Ya, betul ya? Jadi di depan itu ada pendoponya, sekatnya itu ada namanya Paringgitan biasanya untuk menerima tamu, terus belakang baru tempat yang kita tidurin. Nah, cuman tidur di sini berarti? Iya, tidur kita di sini juga. Rumah dinas juga sini ya? Nah, rumah dinas di belakang. Biasanya kalau kita masih aktif menerima tamu, kita ajak jamuan di taman belakang gitu. Jadi sekarang rumahnya di mana? Kita tidur di rumah keluarga besar. Sama kalau biar dekat ada satu rumahnya mantan DPR RI dulu, Pak Ibrahim Suyoto, itu tokoh Trenggalek lah, udah almarhum beliau. Nah, keluarganya minjamin rumah. Dan dulu jadi posko kemenangan kita juga waktu zaman Emil Ipin. Oh gitu. Jadi biar tuahnya masih ada. Di pendopo ini, di sekitar kawasan pendopo ini ada beberapa sekat ruangan. Yang di sana itu ada smart center. Nah, di sana kayak comment centernya kita. Center, ya. Terus kemudian ada kantor Basnas. Di comment center itu ada apa aja yang dimonitor di situ? Kayak semacam itu dashboard semua apps-nya kita. Jadi super apps ya di Trenggalek itu kita monitoring di situ, mulai dari kayak pelayanan di tingkat desa gitu ya. Kita punya aplikasi namanya Petung Dadi itu. Inflasi gitu nggak ada di situ? Ada jadi juga? Data kesehatan, data ekonomi, semua ada di situ. Jadi itu kerjanya gimana? Tiap hari dapat laporannya Bupati itu? Biasanya kita minta update data-data indikator kinerja utama aja, pergerakannya seperti apa, terus kita mau sorot di mana apps-nya kita buka di situ, kita meeting bareng di situ gitu. Itu canggih juga ya Bupati Trenggalek nih. Kabupatennya udah ternyata high tech juga ya. Enggak lah, kalau kerja nggak dibantuin teknologi kan kita capek, Bos. Kenapa? Setahun yang lalu kita bikin namanya Rumah Perempuan. Jadi Rumah Perempuan itu tempat semua inisiasi program-program perempuan. Karena perempuan itu tugasnya lebih dalam tanda kutip ya, lebih berat daripada laki-laki. Perempuan juga harus mikir ekonomi. Perempuan rumah tangga. Iya, anak ya kadang-kadang kalau kita yang bapak-bapak agak cuek sama anaknya, tapi perempuan pasti yang terdepan lah di situ. Terus kemudian biasanya kalau perempuan itu sudah punya opini, itu bisa mempengaruhi keluarganya, anaknya termasuk juga, suaminya, termasuk suaminya. Bikin movement apa gitu, kalau masuk ke perempuan biasanya lebih efektif, bisa menjadi satu rekayasa sosial ke keluarga. Jadi bikin rumah perempuan di situ. Itu tempat sekretariat Akademi Perempuan. Jadi istri saya membuat Akademi Perempuan di sini. Jadi gimana peran perempuan di leadership, di anggaran di desa, terus bagaimana partisipasi mereka di musrenbang. Dampaknya apa setelah itu? Sekarang perencanaan di desa, di kabupaten makin inklusif. Jadi kalau dulu musyawarah perencanaan pembangunan kan cuman satu event aja musrenbang. Sekarang enggak, kita punya dua lagi instrumen, musyawarah perempuan sama festival gagasan. Jadi festival gagasan itu kita aduin gagasannya anak-anak muda, gagasan yang terbaik, hadiahnya adalah menjadi prioritas program di Kabupaten Trenggalek. Itu cara kita membangun kota ini dari gagasannya rakyat. Kemudian yang kedua, selama ini kan kalau difabel, kemudian perempuan, itu kalau di acara-acara sama bapak-bapak kan nggak mungkin speak up, jarang untuk speak up. Paling kadang-kadang perempuan dia terlibatnya ya nyediain minum, nyediain jajan gitu kan. Nah sekarang kita pengen perempuan juga suaranya didengar. Jadi 30% dari slot anggaran yang ada di kabupaten itu didedikasikan untuk perempuan, anak dan disabilitas kelompok rentan.
Kita membicarakan perempuan dan itu ini dia perempuan kita. Jadi kalau yang ini Mas Bos nggak boleh sentuh-sentuh ini. Ini the one and only. Iya. Lagi ngelawak aja deh. Ceritain Rumah lagi perempuan, coba, ada rumah perempuan di pojok. Ada. Tadi katanya ya. yang apa yang megang sekarang rumah perempuan situ ya? Ya, awalnya karena dimulai dari Musrena Keren, tempat bagi kelompok marginal. Kelompok marginal kan nggak hanya perempuan, janda, disabilitas, terus semua kelompok rentan bisa bersuara dalam pembangunan gitu. Setelah gitu, suara dari Musrena Keren ditampung di Musrendes, Musrenbam. Terus kita juga ada sepeda keren. Sekolah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Oh, singkatannya. Oh, oke. Udah 1 tahun yang lalu, nanti Desember insya Allah graduasi wisuda. Wisuda. Katanya jago masak. Masak apa? Iya, emang suka semuanya. Kalau Mas Arifin suka lobster. Oh, lobster bisa juga. Lobster, saya bumbu padang. Lobster ada nggak? Aduh, enak banget Oh, ada? di sini. Enggak lagi. Lobster. Ini pusatnya benih-bening. Oh, gitu ya. Benih lobster di sini luar So, biasa. gede-gede. Kita kan ada yang biasanya ambil yang benih-benihnya itu kita apa tangkarin di sini. Oh. Jadi kita budidayain di sini dan di sini kan makanannya kan ikan-ikan yang rucah kan banyak, masih segar terus udah apa kerang-kerang itu. Jadi mereka cepet gede. Oh. Nah, jadi baru ketika gede baru dijual. Kalau lu biasanya masak apa? Masak air bisa? Air. Nasi bisa dong. Aku masak kebijakan. Yuk, kita Mau main basket. Kita mau main basket. Yuk. Hari ini mumpung ada lapangan basket, gua mau ngajakin si Bupati Trenggalek mau main basket. Kita lihat nih milenial ini beneran bisa main basket atau enggak. Coba gimana main basket? Nah. Wah. Bagus ya. Masuk kerjain. 3 poin. Wah. Kalau Mas Bos Tuh, Bupati 3 tadi poin udah dikasih tahu caranya. Coba sekarang gimana tuh? Tarung aja sama Mas Bos. Caranya main basket yang benar, pertama kita harus lari dulu nih. Udah lupa. Nah, coba nih. Nah, itu. Wah. Gua mau bloknya nggak enak sama istri. Gak masuk tuh. Aku yang kena. Lihat tuh. Bupati Trenggalek ternyata nggak bisa masukin. Gua aja tadi bisa masukin tuh. Oh, lihat tuh. 거짓말이라도 해줘요. Ini modus ini. Modus ini. Yang ditangkap bolanya, bukan yang main. Gimana sih lu? Oke. Jadi saya aja yang nggak pernah main basket aja bisa langsung masuk. Waduh, ini Bupati gimana? 1-0. Masih kosong berarti. Istrinya malah lebih jago. Kita biasanya main basket di time zone, Bos. Megangnya ini begini, rada turun, set gitu. Tembak, set. Shoot. Apa ini Mama? Wah. Itu. Kalau kita nggak kebanyakan ngomong masuk. Wah, sama aja tuh. Ini adalah ya. Sekarang Ibu Nah. Bupati, Ibu Bupati. Bupati. Ah. Itu Bupati itu perlu dipeluk lagi itu biar. 거짓말이라도 해줘요. Aduh. Ini terima kasih sekali untuk Bapak Bupati yang milenial yang paling top. Tapi ternyata, waduh, basketnya masih kerenan gua nih. Ini Kalau main bola boleh. nggak Ya? memang.
semoga berikutnya kita ke Trenggalek udah jadi bupati lagi untuk periode kedua. Kita doakan dan semoga Trenggalek di bawah Gus Ipin akan lebih maju, masyarakatnya lebih damai, Makin meroket, Bos. makin meroket, lebih sejahtera dan bisa membangun negeri ini mulai dari desa. Dan ini untuk penutup, saya akan lempar bola ini pasti masuk. Jadi gampang sebenarnya. Lihat gini, 1, 2, siap. Oh, masuk. Berarti pebasket tidak boleh sombong. Bukan pebasket sombong, pebasket tidak boleh sombong. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu ya. Istimewa ini dari Mas Bos. Terima kasih. Ya udah. Makasih Mas Dian. Thank you ya. Thank you. Ya, kita ya. Terima kasih. Sehat terus. Dah. Sampai ketemu.